era pemerintahan baru yang mengusung tema revolusi mental, kesempatan kepada penduduk daerah semakin terbuka lebar dalam berkompetisi di banyak bidang positif dan menuju kesejahteraan bersama. Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberi peluang pemerintah desa memainkan peran yang signifikan dalam mengelola sumber daya yang ada. Hal ini memudahkan aspirasi masyarakat untuk dapat terrealisasi. Desa dirancang menjadi maju, mandiri, demokratis, sehingga memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Juga memperkecil kesenjangan sosial antar warganya. Rencana ini juga memiliki harapan mengurangi orang yang meninggalkan desa pergi ke kota untuk mencari nafkah. Desa diharapkan sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Desa sebagai subjek pembangunan. Desa sebagai ujung tombak pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkannya, aparatur desa dituntut mengetahui tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Walaupun tantangan yang dihadapi tidak sedikit dan tidak mudah, mereka harus mengetahui isu-isu dalam pengembangan desa seperti kedudukan desa, pembentukan desa, keuangan, pemilihan kepala desa, produk hukum, pembangunan, badan usaha milik desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan, dan masih banyak lagi. Dalam tata kelolanya, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretariat desa yang mengurus administrasi pemerintahan, pelaksana teknis lapangan yang bertugas dalam tata laksana operasional wilayah, dan pelaksana kewilayahan yang membantu kepala desa dalam melayani masyarakat. Kepala desa juga berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD juga melakukan pengawasan kinerja kepala desa mereka. Selain itu, kepala desa erat hubungannya dengan lembaga-lembaga setempat seperti BUM Desa, lembaga masyarakat daerah, dan lembaga non-profit untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di desa. Namun, siapa saja sejatinya yang dapat menjadi pengelola desa? Terdapat dua garis besar pengelola desa. Pertama adalah self-governing community atau tata kelola milik masyarakat. Lembaga ini diharuskan mampu merumuskan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam bentuk kerangka kerja dan prioritas pembangunan yang jelas secara partisipasif. Kedua adalah local self-government atau pemerintah lokal. Fungsinya adalah merumuskan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai peraturan perundang-undangan. Keduanya kemudian bergabung dalam merumuskan tata laksana pemerintahan di desa. Contoh konkret yang bisa dilihat antara lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes, garis miring RKP Desa, garis miring APB Desa, dan pembentukan BUM Desa. Wujud konkret kesejahteraan dan keberhasilan desa di banyak bidang bisa terjadi jika tata kelola pemerintahan desa mempunyai revolusi mental dalam bentuk perubahan, relatif cepat dalam cara berpikir dan merespon, serta memiliki integritas, kerja keras, gotong royong, etika kerja, dan pelayanan dalam wadah pemerintahan desa. Mari, bersama kita wujudkan Indonesia yang sejahtera dan bermartabat dari desa ke desa.